ketiga, kalau kita istinja dengan batu, kita dilarang beristinja dengan batu kurang dari 3. Selanjutnya kita juga dilarang beristinja dengan pakai kotoran binatang. Kotoran binatang sendiri najis, maka tak bisa mensucikan. Kiblat itu merupakan sya'iratun min sa'airillah, merupakan salah satu dari simbol-simbol Allah, bagian daripada simbol-simbol Islam. Simbol-simbol Allah atau simbol-simbol Islam harus kita hormati, harus kita ta'zimi. Kalau kita ketika qada'ul hajah atau ketika kencing menghadap kiblat, itu berarti kita kurang ta'zim kepada syiar-syiar Allah, kepada simbol-simbol Allah, simbol-simbol Islam. Termasuk simbol Islam Al-Quran. Kalau menurut mazhab Syafi'i, yang dilarang menghadap kiblat ketika berak atau ketika kencing kalau di ruang terbuka. Kalau di dalam bangunan atau yang memang disiapkan untuk qada'ul hajat, itu tidak dilarang. Akan tetapi sebaiknya tetap tidak menghadap kiblat. Di WC misalnya, tetap lebih baik tak menghadap kiblat. Tetapi tak haram dan tidak makruh. Kalau kita beristinja dengan batu, yang dimaksud batu di sini adalah tiap-tiap sesuatu, benda apa saja yang bisa menghilangkan najis, termasuk kalau sekarang pakai tisu. Menurut hadis ini sekurang harus 3 batu atau 1 batu, tetapi memiliki segi 3. Walisab'ati, dan ialah bagi perawi yang 7. Yang 7 itu Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu yang 7. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ialah bagi rawi yang 7 adapun redaksi sebagai berikut: wala tastaqbilul qiblata, janganlah kalian menghadap kiblat. Begini redaksinya: biwadiin, dengan berak, au baulin, atau kencing. Walakin, akan tetapi, syarriku au gharribu, hendaklah kalian itu menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Kalau Indonesia menghadap ke barat, menghadap kiblat, ini berlaku untuk orang-orang Madinah. Rasulullah ketika bersabda ini kan ada di Madinah. Madinah itu kan ada di sebelah utaranya Mekah. Kalau menghadap kiblat berarti menghadap ke selatan. Oleh karena itu dikatakan walakin syariku al-gharribu, akan tetapi hendaklah kamu menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Kalau menghadap ke timur atau menghadap ke barat di Madinah, jelas tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat. Kalau kita di Madinah, salatnya kan menghadap ke selatan. Menghadap ke selatan. Karena Ka'bah ada di selatan.
anna nabiyya, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi idza kharaja minal waqiti, bila mana keluar siapa Nabi dari waqit, maksudnya dari witi, qala maka membaca siapa Nabi, membaca itu ghufranaka. Ghufranaka kok tiba-tiba dibaca nasab, kok ghufranaka bukan ghufranuka, bukan ghufranika. Ini menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Takdirannya bisa bermacam-macam, salah satunya misalnya asluhu ghufranaka, aku memohon ampunan. Jadi ketika keluar WC, Nabi mengucapkan ini. Kita sebagai umatnya dianjurkan untuk mengikuti itu. Nabi saja bilang ghufranaka, apalagi kita. Aku memohon ampunan. Kalau Nabi yang tak punya dosa, apa perlunya ghufranaka? Rasulullah merasa beristighfar, mohon ampun, karena selama qadaul hajah Rasulullah menghentikan zikir kepada Allah. Itu yang dianggap dosa. Selama qadaul hajah tak berzikir, itu yang dianggap dosa. Sehingga warna-warna yang tabara ghufranaka. Jangan hanya cukup baca ini, diteruskan ini. Alhamdulillahilladzi anhaba 'anil adha wa 'afani bi hadzal. Alhamdulillahilladzi anhaba 'anni al-adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit daripadaku dan telah memberikan kesehatan kepadaku. Karena kalau sesuatu yang seharusnya keluar tak keluar, itu bahaya. Sesuatu yang seharusnya keluar tak keluar. Sebaliknya sesuatu yang semestinya tak keluar lalu keluar, itu bahaya juga. Akhrajahu al-khamsatu, mengeluarkan kepada hadis itu siapa al-khamsah? Al-khamsah berarti selain Al-Bukhari dan Muslim. Wa sahhahu, dan mensahihkan kepada hadis itu Abu Hatim, siapa Abu Hatim, wal Hakim dan Imam Hakim. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-waqita, datang siapa Nabi ke waqit, ke widi, ke tempat qadaul hajat. Fa amarani, lalu menyuruh Nabi kepadaku, lalu Nabi menyuruh aku, an atiyahu, agar aku datang kepada Nabi, bisalah tapi ahjarin, dengan 3 batu. Nabi menyuruh aku agar aku mencari 3 batu. Carikan aku 3 batu misalnya. Fawajadtu hajaraini, kemudian aku mendapatkan 2 batu. Ternyata aku hanya menemukan 2, kira nomor 2. Walam ajid salisan, dan aku tidak mendapatkan yang ketiga. Hanya 2 itu yang saya dapatkan. Para pantau pembosan. Fa'ata itu, kemudian aku datang kepada Nabi, birausatin, dengan membawa kotoran hayawan. Karena hanya dapat 2, cari lagi dapat kotoran hayawan. Fa'akhadahuma, maka mengambil Nabi akan 2 batu itu. Nabi mengambil, fa'akhadahuma, maka Nabi mengambil akan 2 batu itu. Wa alqa, dan membuang siapa Nabi ar-rausata,
Waqalah dan bersabda siapa Nabi, innaha rijsun, sesungguhnya rauta itu adalah najis. Itu najis, masa bisa untuk mensucikan najis itu. Masa tak tahu, mas tahu itu najis. Ya tentunya ini kan skenario ketuhanan ini kan. Artinya memang disetting oleh Allah bagaimana Ibnu Mas'ud mendapatkan kotoran. Kemudian disetting juga oleh Allah Nabi membuang itu. Akhirnya umat tahu bahwa kotoran tadi bisa digunakan istinja. Akhrajahu Al-Bukhari. Apakah berarti Nabi menyebutkan dua batu? Padahal kata Nabi atas sebelumnya harus 3 batu. Ya tentunya 3, satunya ada dijelaskan itu. Akhrajahu mengeluarkan kepada hadis itu Al-Bukhari. Siapa? Imam Al-Bukhari. Wazada Ahmadu, dan menambahkan siapa Imam Ahmad. Wazarukutni, dan Imam Ad-Darukutni menambahkan akan redaksi berikut. Ini diwairiha, ditambahannya. Datanglah kamu kepadaku dengan selain lauta. Carikan selain lauta, katanya Nabi. Kamu membawa kotoran, ini diwairiha. Alhamdulillah, datanglah kamu kepadaku dengan membawa selain kotoran itu. Berarti lewat sekali lagi satu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi'ilmin aw rautin. Naha ialah melarang siapa Nabi an yustanja, dijadikan, dibuat istinja bi'ilmin apatulah. Istanja ini mabni majhul, bi'ilmin pangkatnya menjadi al-jufah. Rasulullah melarang al-istanja, dibuat istinja bi'ilmin apatulah, awrautin atau kotoran binatang. Jadi tulang tak bisa dipakai untuk istinja. Selain itu halus, ya kan, licin bagaikan bambu. Juga tulang merupakan makanan najis. Makanan najis. Kasihan kepada saudara kita yang namanya jin itu, kalau sampai tulang-tulang makanannya dikotori. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi, innahuma la yutahhiran, sesungguhnya tulang dan kotoran itu la yutahhirani, ialah tidak dapat mensucikan keduanya. Pokoknya hal-hal yang licin itu tak bisa, bambu, kaca. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis itu Ad-Darukutni, siapa Darukutni, wa sahahu, dan mensahihkan Darukutni kepada hadis itu.
menjadinya sebagai berikut. Aksaru azabil qabri minal bauli. Adapun kebanyakan siksa kubur itu adalah dari kencing, gara-gara kencing. Sama artinya dengan yang di atas. Kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing, gara-gara tak hati-hati terhadap kencing seseorang disiksa di kubur. Karena ibadahnya tak sah, salatnya tak sah. Wa huwa adapun hadis ini sahihul isnadi, ialah sahih isnadnya. Oleh karena itu harus berhati-hati kalau berkencing dituntaskan biar tak keluar setelah ajaran. An Suraqah bin Malikin, dari Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik awalnya ya musuh Nabi yang mengejar Nabi itu sampai di gua sulit. Suraqah bin Malik, tapi akhirnya masuk Islam. Tapi akhir Islam pada penaklukan Mekah tahun ke-8 Hijriah itu. Setelah masuk Islam ya, menjadi pelalu hati. Dalam waktu yang relatif singkat bisa jadi ulama karena dekat Nabi. Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, kalau sekarang bagaimana dekat Kiai itu berpuluh-puluh tahun dari apa? Qala berkata siapa Suraqah, Allahana Rasulullah, mengajarkan kepada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qola'i, tentang qola, materinya tentang wudhu. Rasulullah mengajarkan kepada kita anak oja alal yusra, agar kita duduk atas kaki kiri. Duduk atas kaki kiri maksudnya berpegang pada kaki kiri. Ma'walam sibal yumna, dan kita menegakkan kepada kaki yang kanan. Syariat Islam ini pasti ada rahasia di baliknya. Di balik syariat Islam pasti terkandung rahasia-rahasia dan hikmah. Akan tetapi kita tak selalu paham. Tidak selalu paham syariat-syariat, aturan-aturan tentang hikmah yang ada di belakangnya. Ada yang paham, ada yang tak paham. Salah satu syariat yang diajarkan oleh Nabi ya tata cara kita qadaul hajat. Posisi seperti apa yang bagus yang diajarkan Nabi, yaitu bertekan kepada kaki kiri, sementara kaki kanan ditegakkan. Ini katanya membantu untuk cepat dan gampang berbuat. Dicoba saja. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Al-Baihaqi di sanad Ibn dengan sanad yang baik. Meskipun sanad baik belum tentu tak benar. Anak Isa bin Yazdad atau Yazdad ini ada dua, ada keraguan apa Yazdad, apa Yazdad, apa roh, apa Yazdad. Tapi kebanyakan berbeda. Anak Isa bin Yazdad dari Isa bin Yazdad, an abihi dari bapaknya Isa bin Yazdad, bapaknya Isa bin Yazdad ya Yazdad radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Isa, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum falyanzur
Di Kuba itu ada yang namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika Rasulullah baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum benar-benar bermukim di Madinah, Rasulullah pertama-tama membangun masjid di Kuba ini. Diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi bertanya kepada penduduk Kuba, karena penduduk Kuba ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Sungguh masjid yang dibangun pertama kali dibangun atas dasar takwa lebih